Lucia, pinjamkan pedangmu pada Kuiseng. Pengecut, keparat! Aku membantumu. Kenapa Tuhan malah marah? Siapa butuh bantuanmu? Kau manusia curang. Aku musuh besar Kuiseng. Aku tidak mau tahu. Kau musuh besar Kuiseng atau bukan? Aku tidak suka kau pengecut. Kau pantas mati. Aku tidak pernah takut ancamanmu. Cabut pedangmu.
Kalian benar-benar orang yang keji. Siapa kamu? Dia kakak seperguruan Kamsiek. Kakak tahu, bukan aku ataupun papaku yang membuat Kuiseng terjatuh. Tapi orang yang bernama Baisan itu, Kak. Tapi kalau kalian tidak memaksa Kuiseng untuk bertanding, maka Baisan tidak akan mungkin bisa menyerah. Kuiseng telah mengalahkannya ketika dia menolongku tadi malam. Aku tahu, kau telah menyanyiakan cintanya. Tapi aku... Kakak mencintainya? Ya, aku mencintainya. Dan aku bersumpah, aku hanya akan mencintai dia. Kamu bodoh sekali, Lucian. Kalau kau menolak Kuiseng, itu berarti kau membuang mutiara ke dalam laut. Apa kau lebih memilih batu kali daripada mutiara? Kau harus tahu, tidak ada calon suami yang paling hebat dari Kuiseng. Siapapun yang kamu pilih, Papa tidak suka kecuali Kuiseng. Tapi aku tidak mencintai Kuiseng, Pak. Cinta? Apa itu cinta? Yang harus kau pikirkan adalah ilmu silat. Dengan ilmu silat, kau akan mendapatkan kekuasaan di kalangan kita. Kalangan bengkau. Aku tahu, Pak. Aku butuh kesaktian, tapi aku juga butuh cinta. Tapi biarkan masalah perjodohan ini aku yang pilih sendiri, Pak. Masih kecil sudah keras kepala dan sombong. Tidak akan ada Kuiseng kedua di dunia ini. Papa tidak pernah mengerti perasaanku. Yang ada di pikiran Papa hanya bagaimana cara menguras kepandangan orang dengan memanfaatkan kecantikanku. Papa pasti kecewa, kan? Karena tidak bisa menguras kepandangan Kuiseng. Kalau Kuiseng bukan hanya ilmu silatnya yang kubutuhkan, tapi juga orangnya. Dia cukup disegani di kalangan dunia silat. Kalau dia menjadi suamimu, bengkau akan semakin disegani di persilatan. Itu artinya, kaum kita makin tinggi derajatnya. Sudahlah, ayo kita pulang. Aku belum mau pulang, Pak. Aku masih ingin berkelana. Untuk apa? Aku akan mencarikan calon menantu untuk Papa yang jauh lebih hebat dari Kuiseng. Baik. Kau kuberi waktu selama 1 tahun untuk mencari calon suamimu. Kalau tidak sebanding dengan Kuiseng, lebih baik kau jangan pulang. Aku akan membunuh calon suamimu itu. Dan untukmu, aku akan mengurungmu selama 5 tahun tidak keluar rumah. Dan kau kujodohkan dengan salah satu anggota bengkau. Ingat, dan dengar pesan papamu ini.
Tubuhmu masih lemas. Kau perlu istirahat. Ini obat untuk memulihkan kesehatanmu. Minumlah, mumpung masih hangat. Kamu begitu yakin minuman itu obat, bukan racun? Kalau nenek ingin membunuh saya, untuk apa tadi nenek membantu saya? Jadi, kamu sadar waktu aku mengobatimu tadi? Berarti tubuhmu sangat kuat. Saya tidak akan pernah melupakan budi baik nenek. Aku tidak pernah berniat untuk menolongmu. Tapi kaulah yang membutuhkan pertolonganku. Aku sendiri tidak mengerti kenapa kau bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat. Itu maka mereka yang datang ke tempat ini dalam keadaan tidak bernyawa. Cuma kau satu-satunya orang yang sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat. Aku sendiri tidak tahu setan mana yang mengantarmu sampai ke tempat ini untuk menemaniku. Saya rasa bukan setan, Nek. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan. Sudah cukup lama aku menggantungkan nasibku pada Tuhan. Setiap malam aku berdoa supaya aku bebas dari cobaan hidup. Aku benar-benar sudah tidak tahan. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mendengar semua doaku. Setiap nafas dalam hidupku selalu penuh dengan cobaan hidup. Sekarang, Tuhan telah mendengarkan doa-doa nenek. Dari mana kau tahu? Sekarang saya ada di sini. Mungkin saya bisa mengurangi cobaan hidup nenek. Kalau boleh saya tahu, siapa nama nenek? Aku sendiri tidak tahu siapa namaku. Aku justru ingin kau yang memilihkan nama untukku. Saya? Iya. Menurutmu, nama apa yang cocok untukku? Oh iya, aku lupa. Tubuhmu belum pulih benar. Lebih baik kau makan yang cukup. Pada musim seperti ini, di dalam gua ini tumbuh daun kelabang 1000. Daun itu dapat mempercepat kesehatanmu. Tadi aku sudah memetik beberapa untuk makanan kita. Oh iya, dari pakaianmu, kau kelihatan seperti pelajar yang suka membaca. Di sebelah situ ada kamar kitab. Kalau sudah selesai makan, kau boleh membacanya. Ini makanlah. Apa ini, Nek? Pahit sekali. Ayo makan lagi supaya penyakit kamu cepat sembuh.
Bagaimana kau bisa di belakangku tanpa aku sempat melihatmu? Saya pindah saat nenek berkedip. Ilmu apa ini? Selama di gua ini aku belum pernah menemukan ilmu seperti itu. Saya mempelajarinya dari buku ini. Aku memang membacanya, tapi tidak mengerti maksudnya. Kebetulan, saya mengerti sedikit sajak-sajak Lipo dan Tufu. Buku ini harus dibaca dengan cara mengkombinasikan sajak-sajak Lipo dan sajak-sajak Tufu, yaitu gabungan antara kekerasan dan kelembutan. Mencuci mangkok adalah pekerjaan wanita. Kalau kau ingin membantu, lebih baik pekerjaan yang lain saja. Pekerjaan lain yang mana, Nek? Selama saya berada dalam gua ini, saya hanya makan dan baca buku. Tidak ada pekerjaan yang lain. Makan dan baca buku itu sudah pekerjaan. Tapi, Nek, Nek, bolehkah saya bertanya sesuatu? Soal apa? Bagaimana caranya keluar dari gua ini? Kau mau keluar dari sini? Keluar! Biarkan aku mati sendirian di sini. Nek, Nenek jangan marah dulu. Kalau saya bisa keluar dari gua ini, saya pasti akan membawa Nenek. Kau akan membawaku keluar dari sini. Buat apa? Di luar penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Aku tidak suka. Biarkan aku mati sendirian di sini. Memang tidak ada yang mau menemaniku di sini. Semua laki-laki memang menyakitkan. Nek, Jangan sentuh aku. Nek, Nenek jangan marah. Saya tidak akan menyakiti Nenek. Nenek akan saya anggap sebagai ibu saya. Bahkan sebagai nenek saya sendiri. Cukup. Aku tidak mau mendengar lagi ucapanmu. Nek! Nek! Inikah garis hidupku? Harus selamanya tinggal di dalam gua ini. Guiseng. Apa kau masih berniat keluar dari sini? Tentu saja. Saya berharap bisa keluar dari gua ini. Bukan semata-mata karena saya bosan. Tapi karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Tugas apa? Selama hidup ini, saya baru benar-benar mencintai dua orang gadis. Yang pertama Lucian. Dia putri ketua bengkel Pacu Sinong. Dan yang kedua adalah Ang Xiu Hua. Dia seorang wanita penghibur. Lalu, apa hubungan mereka dengan tugasmu? Mungkin dengan Lucian tidak ada, tapi dengan Ang Xiu Hua. Dia bunuh diri setelah diperkosa oleh biksu sesat Ban Pi Lu Jia. Dan kau ingin balas dendam? Bukan balas dendam. Saya hanya ingin menuntut keadilan atas kematian Ang Xiu Hua. Saya ingin membawa Ban Pi Lu Jia ke pengadilan kota raja. Wanita penghibur tidak pantas kau bela. Mereka penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Mungkin saja karena cintanya diputus oleh Ban Pi Lu Jia lalu dia berusaha untuk bunuh diri. Ang Xiu Hua tidak berjiwa seperti itu, Nek. Dia bukan wanita penghibur biasa. Dia sebenarnya putri Pangeran Ku Sichai yang bernama Ku Kim In. Jadi, wanita penghibur itu putri pangeran. Benar, saya mencintainya karena hatinya, Nek.
bukan karena dia putri pangeran. Kenapa nenek menangis? Ceritamu sangat mengharukan. Tidak disangka, putri pangeran yang seharusnya hidup bahagia malah jadi wanita penghibur yang hina dina. Tapi sekarang, dia sudah bebas dari siksaan dunia, Nek. Aku rela kau keluar dari gua ini. Aku tahu jalan keluarnya. Tapi selama musim hujan, kau harus ada di sini untuk menemaniku. Dan kita menjadi suami istri sampai hujan berhenti. Hanya itu permintaanku. Rasanya tidak mungkin, Nek. Saya tidak mencintai nenek. Aku tahu. Kau pasti akan menolak. Kenapa nenek itu jadi kurang waras? Mana mungkin aku memenuhi permintaannya? Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja Kuiseng. Maaf, Tuan. Saya tidak biasa memanggil nama pada tamu saya. Tapi saya bukan tamu kamu. Nenek itu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang budi padanya. Tapi apa karena hutang budi, aku harus memenuhi permintaannya? Kau juga mau mandi? Betapa mahal. Nasibku ditentukan oleh hutang budi. Tapi dengan apa aku bisa membalas hutang budi itu, Kuiseng? Kalau bukan dengan memenuhi permintaannya. Nenek itu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang budi padanya. Tapi, apa karena berhutang budi, aku harus memenuhi permintaannya? Betapa mahal nasibku ditentukan oleh hutang budi. Tapi dengan apa aku bisa membalas hutang budi itu? Kalau bukan dengan memenuhi permintaannya. Nenek, Untuk apa kau kemari? Pergilah. Untuk apa kau kemari? Hanya akan bilang aku tidak tahu diri. Aku sudah berusaha untuk berterus terang padamu, tapi kau malah menyakiti hatiku. saya tidak mungkin menyakiti hati nenek. Saya datang kemari untuk memenuhi permintaan nenek. Apa kau bilang? Saya kemari untuk permintaan nenek. Kita akan menjadi suami istri. Kita akan menjadi suami istri. Kau bohong. Aku sudah tua. Kau tidak mungkin mau menerimaku sebagai istrimu. Kau pasti terpaksa. Terpaksa atau tidak, yang penting nenek akan menjadi istri saya.
Ya, apapun alasanmu, terima kasih. Seandainya aku harus mati, aku tidak akan penasaran lagi. Sekarang kita harus menyatakan diri sebagai suami istri di hadapan Yang Maha Kuasa. Di hadapan Yang Maha Kuasa, saya Guiseng menyatakan nenek sebagai istri saya. Dan aku, Nenek Neraka Bumi, menyatakan kau sebagai suamiku. Kenapa dimatikan? Aku malu, Nek. Angsyahua? Angsyahua? Bukankah tadi aku berjumpa dengan Angsyahua? Yang tubuhnya bukan tubuh seorang nenek. Tidak mungkin seorang nenek tubuhnya sekeras dia. Ada apa, suamiku? Tidak ada apa-apa, istriku. Maafkan aku telah membuatmu terjaga. Tidak apa-apa. Aku sangat bahagia sekali menjadi istrimu. Apapun yang kau lakukan akan kuanggap sebagai petunjuk dari seorang suami. Kenapa berlarian? Kalau mau selamat, cepat sembunyi, Nona. Siapa mereka? Pasukan berkuda. Ayo cepat sembunyi semua. Pasukan berkuda? Dari mana? Saya tidak tahu. Mereka sering kemari. Mereka sering memaksa di sini. Mereka teman gerombolan penjahat. Apalagi mereka melihat gadis cantik seperti Nona. Ayo.
ikut denganku. Tinggalkan saja anak ini. Ayo cepat. Kita bersenang-senang malam ini. Hei, Ayo. hei! Jangan bikin malu aku di wilayah Jenderal Kam. Ayo, masuk lagi dalam barisan. Rupanya Jenderal Kamsiek disegani para tentara. Benar-benar seorang pemuda yang mengagumkan. Nona masih berada di sini. Untung desa ini dekat benteng Jenderal Kamsiek. Kalau tidak, mungkin desa ini sudah musnah sama seperti desa yang lain. Oh ya, apa semua prajurit selalu berbuat kejahatan seperti ini terhadap rakyat? Kebanyakan begitu, tapi tergantung pimpinannya. Pimpinannya baik, anak buahnya juga baik. Ya, kalau saja semua pimpinan seperti Jenderal Kam, tentu hidup ini akan lebih aman dan tentram. Kalau Jenderal Kam ada di sini, kalian tidak mungkin berani bertingkah seperti ini. Sekarang Pang Chiang Kun yang memegang komando di benteng ini. Jadi Nona tidak berhak mencampuri urusan-urusan kami. Apa kesalahan adikku? Dia selalu menjalankan tugas dengan baik. Justru karena terlalu baik, Jenderal Kam sering menghalangi tindakan kami. Tindakan kalian yang mana? Tindakan yang menyengsarakan rakyat. Negara kita sedang dalam keadaan perang, Nona Lai. Apapun akan kami lakukan untuk memenangkan peperangan. Kalau kami selalu mengikuti perintah Jenderal Kam, kami akan selalu kalah. Justru negara ini akan kalah kalau punya perwira seperti kalian. Perwira tidak tahu balas jasa. Adikku mengangkat kalian menjadi pembantunya. Tapi kalian justru mengkhianatinya. Kalian berpura-pura mengajak dia berperang melawan kita. Tapi kalian menjebaknya dan kemudian memenjarakannya. Di mana hati kalian? Jenderal Kam tidak dipenjara. Jangan ingkar. Jika kalian tidak segera membebaskan adikku, kalian akan tahu apa akibatnya. Tunggu, Nona Lai. Ucapan kedua perwira itu memang benar. Pang Siang Kun. Kami sengaja membuang Jenderal Kam. Karena Jenderal Kam selalu menentang rencana Gubernur Lee Ko-yung. Dia menentang rencana kalian. Karena pasti rencana kalian menyengsarakan rakyat. Dalam peperangan selalu ada yang jadi korban, Nona Lai. Kalau memang perlu, biarlah rakyat yang jadi korban. Demi anak dan cucu mereka nanti. Demi anak cucu mereka. Kalian pandai sekali memainkan kata-kata. Seharusnya kalian yang berkorban demi rakyat dan anak cucu mereka. Bukannya rakyat yang berkorban untuk anak cucu kalian. Bukankah kalian semua dibayar oleh pajak yang dipungut dari rakyat? Nona Lai harus hati-hati berbicara. Kalau salah bicara, bisa-bisa dianggap melakukan pemberontakan. Dan sebagai kakak seperguruan Jenderal Kam, Nona pasti tahu akibat hukumannya. Jika di benteng ini orang tidak boleh berbicara, maka aku akan keluar dari sini. Aku akan menemui adikku. Sekarang katakan, di mana kalian mengasingkannya? Saya tidak bisa bicara. Kalau memang Nona ingin tahu, tanyakan langsung pada Gubernur Lee Ko-yung. Baik. Kalau begitu aku akan segera menghadap gubernur dan menceritakan apa yang terjadi di sini. Tunggu, Nona. Biarkan dia pergi. Bicara dengan gubernur sama dengan menyerahkan diri. Begitu dia sampai di kota raja, Jenderal Kam pasti akan ditangkapnya. Setelah itu, kita akan minum sama-sama.
Ternyata Nona datang juga. Mau menemaniku makan minum? Hmm? Apalagi Nona sudah membunuh kedua prajuritku. Sebentar lagi juga kalian akan segera menyusul yang lain. Lancang. Kesopananmu tidak sesuai dengan kecantikanmu. Bakal mati masih juga banyak mulut ya. Kurang ajar kamu. Saya akan kirim kamu ke neraka. Tunggu dulu. Siapa kau sebenarnya? Kita tidak pernah bermusuhan. Kenapa kau membunuh kami? Diam kau manusia keparat. Kalian telah mengkhianati Jenderal Kam, merampas kedudukannya, dan kalian baru saja menjebak kakaknya. Kau apanya, Jenderal Kamsiek? Sayang, kamu tidak akan pernah tahu. Tolong bebaskan saya, Nona. Saya akan berikan apa yang Nona minta. Aku minta Jenderal Kam. Apa kau bisa memberi? Hah? Jangan bunuh saya, Nona. Jangan bunuh saya, Nona. Kau perwira. Seharusnya tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Hanya pengecut yang menyerang orang secara gelap. Hanya pencuri yang masuk tanpa permisi. Keluarlah kalau bukan pengecut.
Akan kubuktikan kalau aku bukan pencuri. Rupanya putri cantik rupawan yang datang ke kediamanku. Tidak tahu malu mengaku kediamanmu. Ini kelenteng, tempat pendeta, dan kau sama sekali bukan pendeta. Aku memang bukan pendeta, jadi aku masih bisa melamar. Namaku Baisan. Kurang ajar. Aku tidak sudi mendengar namamu. Tapi yang pasti kau sudah mendengarnya, kan? Tadi kau sudah menyerangku. Sekarang rasakan pembalasanku. Tunggu. Aku meminta maaf. Seandainya aku tahu yang datang dirimu yang cantik ini, mana mungkin aku tega menyerangmu. Sayang kan kalau sampai kulitmu lecet? Mulutmu benar-benar bau busuk. Hiya! 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 Aku baru ingat. Kau putri Pacusin Ong Liugan, ketua partai Bengkau. Kau sudah tahu siapa aku. Kenapa tidak lekas berlutut memberi hormat? Memberi hormat tidak harus berlutut, Nona. Rupanya kita benar-benar berjodoh, Nona. Kau suka menyerang? Aku rela menangkis saja. Kalau aku ikut sayembara Bengkau, pasti aku jadi pemenangnya. Rupanya kau memang pantas menjadi istri Panglima Baisan. Panglima? Aku memang tadi lupa menyebutkan. Kalau aku memang Panglima Perang Pasukan Khitan. Sekarang kau tidak ragu lagi menjadi istriku, kan? Siapa yang sudi? Dasar perempuan liar. Tak tahu dia untung. Diajak bicara baik-baik malah kurang ajar. Mana mungkin kau jadi suamiku? Begini sudah marah-marah. Kau keterlaluan. Beginilah aku. Aku akan menangkapmu hidup-hidup dan kau akan jadi mainanku. Sampai aku puas. Kau kira gampang? Hiya! Baisan, kau telah menipu kami. Siapa kalian? Berani kurang ajar memakiku. Masih pura-pura. Kau telah menipu kami. Muka kami jadi tercoreng. Urusan apa ini? Kau mengaku seorang pendekar yang hendak membantu membebaskan Jenderal Kam. Tapi apa yang kau lakukan di Dusur Kisan? Kau basmi semua keluarga yang telah merawat dan menolongmu. Mereka memang keluarga baik-baik. Tapi mereka hendak melaporkan aku. Melaporkan ke mana? Kepada siapa? Pada orang yang hendak menjatuhkan Jenderal Kam. Aku sebagai pendukung Jenderal Kam pasti ada harganya kalau dijual. Terpaksa aku harus mendahului. Beraninya kau mengaku sebagai pendukung Jenderal Kam. Pendukung Jenderal Kam tidak ada yang perkosa anak gadis. Apalagi anak gadis yang telah menolongnya. Kau memang jaiwa cihat, setan pemetik bunga. Paman bertiga dari partai pengemis mana? Kami adalah pimpinan dari Wei Hokaipang. Sudah kuduga. Paman bertiga pasti tiga pengemis tongkat sakti. Nona sendiri siapa? Aku adalah Luisan, putri ketua Bengkau, Pacusin Ong Liugan. Maaf, kami tidak sempat mengenali Nona Liu. Tidak apa. Aku hanya ingin tahu di mana Jenderal Kam sekarang. Aku dengar dia disembunyikan orang di kelenteng ini. Kami tidak tahu apa-apa soal Jenderal Kam Siek. Benar. Paman tidak tahu apa-apa. Tadi paman bertiga bicara soal Jenderal Kam dengan Panglima Hitan itu. Pasti ada sesuatu. Aku ingin tahu. Kami hanya tahu sedikit tentang Jenderal Kam Siek. Apapun yang paman tahu, aku ingin tahu. Jenderal Kam tidak hanya dijebak oleh Jenderal Pang Tiangkun.
tapi juga dikhianati oleh pengawalnya sendiri. Para pengawalnya sudah disogok oleh orang-orang Pangciangkun. Hingga dengan mudah Jenderal Kam bisa ditaklukkan. Tadi kami menyaksikan Jenderal Kam digiring keluar meninggalkan kelenteng ini. Kenapa Paman tidak menolongnya? Paman pendukung Jenderal Kam, kan? Kami memang amat mengagumi Jenderal Kam. Tapi apa yang dapat kami lakukan? Jenderal Kam digiring oleh pasukan yang begitu ketat. Dikawal oleh tokoh-tokoh rahasia berilmu tinggi yang sengaja dikirim oleh pasukan Kerajaan Liang. Kerajaan Liang? Betul, Nona Liu. Tapi saya yakin para pejabat Kerajaan Liang tidak akan membunuh Jenderal Kam. Kenapa Paman berpikiran begitu? Mereka akan memanfaatkan wibawa Jenderal Kam untuk meraih dukungan rakyat. Seperti kita ketahui, sejak berhasil menjatuhkan Kerajaan Tang, Kerajaan Liang selalu dirongrong oleh orang-orang Tang, hingga rakyat tidak sepenuhnya mendukung mereka. Tapi Jenderal Kam seorang patriot Kerajaan Tang. Dia tidak akan membantu Kerajaan Liang menggalang dukungan rakyat. Kira-kira kemana Jenderal Kam dibawa pergi? Ke ibu kota Honan. Honan? Aku akan ke sana menyelidikinya. Hati-hatilah, Nona Liu. Dalam perebutan kekuasaan sekarang ini, raja-raja muda pasti menyewa orang-orang berilmu tinggi untuk mendapatkan orang seperti Jenderal Kam. Terima kasih, Paman. Kenapa kau membunuh saudara-saudara kami? Apa kalian keseberang untuk tunduk kepada Kerajaan Liang? Kerajaan pemberontak. Kami mengungsi untuk menyelamatkan diri dari ancaman perang. Sekali lagi saya tanya, apa kalian ke sana untuk tunduk pada Kerajaan Liang? Kami tunduk pada kerajaan mana? Apa urusanmu? Yang tidak setia kepada Kerajaan Tang harus mati. Jangan, So. Justru kau yang harus mati. Kau benar-benar siluman keji. Ayo, cepat yang belakang. Ya, kira-kira begitu. Kakek, apa yang terjadi? Kenapa di sini banyak mayat? Apa kalian keseberang untuk tunduk kepada Kerajaan Liang? Tidak, kami tidak akan ke Kerajaan Liang. Kami mencari daerah yang tidak bertuan. Hah? Mana ada daerah yang tidak bertuan? Ada, di puncak-puncak gunung. Di situ pasti tidak ada yang menghuni. Daripada kami hidup di kota, lebih baik kami hidup di puncak gunung. Di sana pasti ada ketentraman. Jadi, kalian tidak suka dengan pemberontakan Liang? Mana bisa kami suka? Sejak runtuhnya Kerajaan Tang, kami tidak lagi mengalami ketenangan hidup. Tidak ada lagi pemerintahan yang menenangkan. Ambillah uang ini. Berangkatlah kalian. Nih. Aku juga mau. Tunggu dulu. Kalau kalian ingin hidup di gunung-gunung, untuk apa uang-uang itu? Untuk apa ya uang ini? Tapi sudahlah. Ambil saja buat kalian. Berguna atau tidak, tidak perlu kalian pikirkan. Pokoknya, aku sudah memberikan pada kalian. Ambil, ambil ya. Terima kasih. Memang kalian lebih baik hidup di gunung-gunung. Nah, sana. Selamat jalan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Cupao, kau terkenal dengan julukan si tangan sakti. Apa tangan saktimu itu digunakan hanya untuk membunuh rakyat tidak berdosa? Cao Paong, Raja Muda, sudah lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya generasi Tang yang besar. Dan sekarang yang ada, aku si tua, Kolo Sengjin, akan membunuh setiap orang yang tidak setia
kepada kerajaan Tang. Cupa, Om. Setelah kau kalah dan kedua kakimu remuk, kau bisa saja berganti nama. Tapi apa gunanya kau tetap Cupa, Om? Raja muda yang keji. Bedanya sekarang kau lumpuh. Kau bisa saja berbuat seenakmu. Karena kau orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu jangan sombong. Beraninya kau menuduh aku tidak mengenal Tuhan. Aku pendeta Hou Huat dari Xiao Lim Si. Tahu manusia mana yang mengenal Tuhan dan mana yang tidak. Kau pendeta terlalu sombong. Siapa yang lebih mengenal Tuhan? Aku atau kau? Sehingga kau berani menuduh aku tidak mengenal Tuhan. Kau hanya pendeta. Kau tidak mengerti jalan pikiranku. Aku mengenal Tuhan atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Kalian tidak perlu berpidato di depanku. Aku tahu apa yang terjadi. Kalau rakyatku sampai di kerajaan Liang, mereka akan diperlakukan tidak adil. Mereka akan dijadikan budak. Daripada jadi budak, mereka lebih baik mati. Dan tidak ada seorang pun keturunan Tang yang menjadi budak. Alasanmu tidak masuk akal. Kau sudah membunuh saudaraku Hou Huat. Berarti pertarungan kita akan sampai titik darah terakhir. Hei pengawal. Kalau besok kalian bebas tidak memikul aku lagi, kalian jangan seperti orang-orang itu. Tidak punya harga diri. Sebagai orang Tang, harga diri adalah segala-galanya. Begitu bebas, kami berempat akan masuk hutan dan menjadi perampok untuk mengacau wilayah kerajaan Liang. Tidak sia-sia aku mendidik kalian selama ini. Angkat. Baik, Tuan. Ayo, angkat. Siapa yang datang? Keluar! Saya hanya ingin bertanya, kemana arah kerajaan Liang? Kau juga pengungsi? Apa bedanya? Saya pengungsi atau bukan pengungsi? Saya hanya tanya soal arah. Jawabannya tergantung. Kau pengungsi atau bukan? Kalau pengungsi? Cepat pulang. Jangan pernah mau jadi budak kerajaan Liang. Jadi budak? Sekali lagi, cepat pulang. Aku tidak mungkin mundur. Aku harus menyelamatkan Jenderal Kam. Kau ingin membebaskan Jenderal Kam? Apa hubunganmu dengan dia? Aku temannya. Pengawal. Antarkan dia ke kerajaan Liang. Kalau benar tujuannya membebaskan Jenderal Kam, bantu dia. Tapi kalau benar dia pengungsi, bunuh dia. Baik, Tuan. Kau diantar oleh pengawalku. Cepat bebaskan Jenderal Kam. Silakan, Nona. Terima kasih. Jenderal Kam pasti di dalam perahu itu. Kelihatannya mereka sedang istirahat. Rupanya dugaan kalian benar. Mereka menyelamatkan Jenderal Kam melalui sungai ini. Jangan sembarangan, Nona. Mereka jago-jago silat kerajaan Liang. Ilmunya sulit untuk ditebak. Hah, tapi aku harus menyelamatkan Jenderal Kam. Kita tunggu waktu yang tepat. Sampai kapan? Bagaimana kalau sampai perahu mereka melaju lagi? Mereka tidak akan melaju sebelum sore. Barusan habis hujan.
air di muara sungai akan deras dan berbahaya. Kelihatannya kalian tahu banyak soal tempat ini. Kami sering menyusupkan orang melalui sungai ini. Lebih baik kita cegah mereka sebelum masuk ke kota Raja Honan. Kenapa? Kelihatannya kalian takut membebaskan Jenderal Kam dari tempat ini. Jago silat kerajaan Liang semuanya ahli racun. Kalau kita menyerang, mereka pasti akan menebar racun. Dan yang kena racun bukan hanya kita, Jenderal Kam juga. Apa bedanya kalau kita cegat mereka dari dekat kota raja? Mereka juga akan tetap menebar racun. Di tempat ini, racun mereka akan bertambah ganas. Karena racun mereka akan terbawa angin. Kita terlambat. Pasti ada yang mendahului kita menculik Jenderal Kam. Aku akan mencari Jenderal Kam. Kalian tunggu di sini. Di mana Jenderal Kamsi? Cepat katakan, di mana dia ditahan? Di sana. Makin melawan, ajalmu makin dekat. Lebih baik aku mati daripada jadi budak kalian. Kurang ajar. Mau mampus masih sok jago. Lucien? Untuk apa yang membawa Jenderal Kam? Kenapa tidak segera dibunuhnya? Aku harus mengejarnya. Untung aku segera datang. Kalau tidak, kita tidak bisa ngobrol seperti sekarang ini. Tuan siapa dan dari mana? Harap sudi memperkenalkan diri. Agar saya bisa mengingatnya.
Dengar, Jenderal Kam. Aku bukan pendeta, seperti yang kau kira. Aku cuma orang biasa. Buat apa kau ingat-ingat? Ilmumu tinggi. Tidak mungkin Tuan orang biasa. Terserah kau bilang apa. Yang penting kau selamat. Aku senang. Untuk apa Tuan menyelamatkan saya? Kau adalah seorang jenderal yang sangat dibutuhkan orang pada saat sekarang ini. Hanya karena saya seorang jenderal, Tuan menyelamatkan saya. Ada sedikit kepentinganku. Kerajaanku butuh bantuanmu. Berarti Tuan punya pamrih menyelamatkan saya. Apa artinya sedikit bantuan? Tapi saya tidak bisa membantu Tuan. Aku sudah membantumu. Kenapa kau tidak membantuku? Jangankan membantu kerajaan Tuan. Membantu negara saya sendiri pun, saya tidak mau. Selama orang-orang besar dan para pemimpin berebut kedudukan, selama tentara digunakan untuk perang saudara, jangan harap saya Kam Siek mau mengeluarkan keringat untuk membantu mereka. Aku hanya mau membantu rakyat kecil yang menderita. Kam Siek, Kam Siek. Kau tidak tahu aturan. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau belum tahu siapa aku. Kam Siek, Kam Siek. Kalau kuperkenalkan diri, kau tentu belum tahu siapa aku. Karena kau tidak hidup di kalangan pendekar. Karena kau ahli perang. Kau pasti tahu kerajaanku. Aku berasal dari Hitan. Dari Hitan? Kau mulai mengerti. Bagaimana aku tidak mengerti? Bangsa Hitan terkenal bangsa yang licik dan pengecut. Apa kau bilang? Bangsa Hitan, bangsa yang paling besar. Bangsa yang paling gagah perkasa. Kenapa kau berani menyebutnya licik dan pengecut? Kalau tidak pengecut, kenapa tidak mengirimkan panglima dan pasukan untuk melawan pasukanku dan aku? Bukankah itu sesuatu yang licik? Mengapa mesti menyuruhmu untuk menculikku? Kau pintar ngomong. Sekarang tinggal pilih. Aku tidak akan memilih. Kau memang keras kepala. Hai! Padam sudah lentera asa, semua gelap gulita. Entah cinta, entahlah dusta yang memulai dosa. Hidup ini tiada berarti, hanya
membawa